Halo teman-teman, nama Baim Wong kembali viral ya setelah kemarin viral di Citayam Fashion Week, sekarang viral lagi. Baim Wong dan istrinya Paula ngeprank polisi dengan membuat laporan palsu tentang KDRT di mana Paula lah sebagai korbannya. Ketika saya nonton video prank tersebut, jujur saya sangat jengkel ya. Kok ada public figure yang harusnya bisa menjadi teladan bagi masyarakat kok malah membuat konten murahan dan tidak mendidik. Apalagi yang diprank adalah institusi polisi. Lantas, apakah perbuatan ini ada konsekuensi hukumnya? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan mengatakan bahwa tindakan mereka tersebut tidak terpuji dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Nah loh, lanjut. Menurut saya ada dua peristiwa pidana dalam kasus ini ya. Pertama, mengenai laporan palsu. Laporan palsu diatur dalam pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini juga memuat ancaman pidana atas dibuatnya laporan palsu. Pasal 220 KUHP berbunyi, barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Unsur-unsur dari pasal ini yaitu pertama melakukan perbuatan, memberitakan atau melakukan perbuatan, memberitahukan atau mengadukan telah terjadi suatu tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan tidak terjadi. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui bahwa tindak pidana itu tidak dilakukan. Jika kita nonton konten prank tersebut, semua unsur sudah terpenuhi ya. Paula telah menyampaikan ke polisi bahwa ia mengalami KDRT, padahal ia tidak mengalami. Saya ingat juga beberapa waktu yang lalu ada seseorang pemuda ya melaporkan ke Polres Jakarta Timur bahwa ia dibegal. Ternyata setelah ditelusuri, ia bukan korban begal. Dan akibat membuat laporan palsu tersebut, pemuda itu kemudian menjadi tersangka. Itu peristiwa pidana yang pertama ya. Peristiwa pidana yang kedua adalah terkait prank ke pihak kepolisian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prank diartikan sebagai senda gurau, kelakar, olok-olok, dan seloroh. Prank pada saat ini memiliki arti sebagai sebuah perbuatan guyonan atau yang sifatnya mengerjai, mengusili seseorang atau sekelompok orang yang mana perbuatan tersebut seolah-olah serius namun ternyata hanya bohongan dengan tujuan agar orang atau kelompok yang dikerjai tersebut menjadi takut, terkejut, atau malu. Ada adegan dalam konten ketika Paula mengadukan bahwa ia mengalami KDRT hingga membuat si polisi terkejut. Konten tersebut telah dihapus, namun konten tersebut sudah sempat beredar di media sosial. Menurut saya ini sudah bisa dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 Undang-Undang ITE yang berbunyi, pertama, ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan penjara paling lama dan atau denda paling banyak pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Walaupun Baim dan Paula telah meminta maaf, namun tetap saja apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan pidana yang tentu saja harus ada konsekuensi hukumnya. Namun semuanya itu kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian ya. Baim dan Paula mau diproses hukum atau tidak,
itu mereka sendiri yang memutuskan, bukan saya. Demikian ulasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.